Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu sampai saat ini. Mohon selalu berkat perlindungan-Mu atas keselamatan kami semua. Sebab Engkaulah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu, dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan pembantahan, dan suatu padang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus.
Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Saudara-saudara, hari ini kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Sebagai orang tua yang baik, Maria dan Yusuf pun taat pada Taurat dan tradisi saat itu. Setelah genap 8 hari, Yesus pun disunat dan diberi nama seperti yang telah disebutkan oleh malaikat saat Maria mengandung. Menurut tradisi Israel, setiap anak laki-laki yang sulung harus dikuduskan bagi Allah. Tradisi ini merupakan bentuk pengosongan diri yang menjadi pengosong diri sang putra menjadi manusia sekaligus teladan kerendahan hatinya. Saudara-saudara, Yesus adalah pemenuhan janji-janji Tuhan yang dahulu disampaikan melalui para nabi. Harapan akan keselamatan umat Allah ada pada dirinya. Ia adalah penyelamat dunia yang akan menimbulkan pembantahan yang bukan hanya membangkitkan tetapi juga akan menjatuhkan banyak orang. Dan kita hanya perlu memohon pertolongan Roh Kudus agar mampu terus setia menunggu dan menyambut kedatangannya kelak. Semoga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hari ini Putra Tunggal-Mu yang telah menjadi manusia seperti kami, dipersembahkan kepadamu di Kenisa. Di hadapan hadirat-Mu yang agung, kami mohon dengan rendah hati, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagimu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.